Dalam istilah bahasa lainnya ada yang menyebut sebagai mindset, ada yang disebut sebagai cara pandang, ada yang orang menyebutnya sebagai bagiannya ini ada konsep diri. Ada kalau sekolah ini ada kelas A sama kelas B. Kalau udah bicara begitu, anak pintar ngumpul di mana Pak Jo? Di kelas A. Kelas A rata itu jadi rahasia umum. Gitu ya. Rahasia umum kan. Kalau anak pintar bisa aja dia ngejawab, Mbak, susah itu kan karena Bapak. Saya nanti mudah. Bisa nggak anak bilang begitu? Iya. Bisa kan? Dan kita nggak bisa marahin dia juga. Iya bisa jadi anak saya pintar nanti kan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Ini bukan main-main ya, karena biasanya yang dilakukan ya di otak-atik itu otak manusia. Siapakah dia? Pak Ade Julius Rizky. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ade ini luar biasa. Ini jauh-jauh datang ke Insan Mandiri dan alhamdulillah dalam kondisi sehat dan kita bisa ngobrol-ngobrol nih ya Pak Ade ya. Alhamdulillah. Pak Ade ini selaku pakar manajemen otak. Boleh dijelaskan itu yang di manage itu otaknya gimana itu Pak Ade? Iya. Ini memang jarang menjadi bahasan ya, dan istilah ini juga jarang dikumandangkan lah. Ya. Baru-baru aja ya. Sebenarnya sudah lama, hanya memang yang mempopulerkan itu hanya sangat sedikit. Jadi bicara tentang manajemen otak itu sesungguhnya fenomena yang sering terjadi di kita. Pernah nggak belajar sekarang besok lupa? Sering. Nah itu kan itu akibat dari tidak termanage otak dengan baik atau mismanajemen otak. Ketemu orang, mukanya ingat, namanya lupa. Sering juga gitu. Itu juga sama ya, itu namanya mismanajemen otak. Jadi otaknya perlu dimanage untuk apa? Untuk mendapatkan kapasitas dan potensi otak yang lebih baik lagi, yang lebih optimal. Jadi dalam aktivitas olah pikir, baik itu untuk belajar, mengajar, presentasi, meeting, negosiasi, dan banyak hal ya yang menggunakan aktivitas olah pikir, brainstorming, decision making, critical thinking, creative thinking, semua menggunakan aktivitas otak. Nah, kalau tahu manajemen otak, maka hal tersebut akan lebih mudah dan baik dalam dilakukannya gitu. Oke, berarti memang kuncinya adalah bagaimana kita bisa memanage. Tapi sebenarnya memanage-nya gimana gitu? Ya, pertanyaannya bagaimana mengelolanya gitu. Bagaimana mengelolanya? Nah, ini gitu. menariknya ya. Jadi untuk mengelola itu ada kita istilah brain management itu sendiri di dalamnya itu ada banyak sekali komponen. Di dalam kalau dalam materi pelatihannya ya tentang brain management ini yang sangat menentukan bagaimana aktivitas perilaku seorang atau otak dari hasil otaknya itu bisa terjadi. Nah, yang pertama itu memahami tentang brain operating system dari otak. Jadi brain operating ya seperti hanya handphone lah. Handphone ini kan hardware, dia punya OS-nya. Ada Android. Ada Android. Kalau handphone ya, kalau dia MacBook pakai iOS gitu kan. Operating system ini menentukan apakah hardware-nya bisa bekerja atau tidak. Itu yang pertama kan gitu ya. Oke. Semakin baik terup to date operating system, maka hardware-nya akan semakin bagus juga. Ya walaupun ini hardware yang bagus juga gitu. Ya misalnya ini saya terbaru 2022 saya beli. Kalau OS-nya OS tahun 97 kan nggak optimal. Nggak optimal juga. Oleh karena itu dia selalu diupdate. Dia menggunakan OS yang terbaru. Nah, otak ini super biokomputer yang luar biasa. Ini ciptaan Allah. Bukan made in China. Kalau handphone saya mungkin made in China. Dia perlu operating system supaya bekerja optimal. Iya. Dan satu lagi fungsinya operating system, dia bisa mengoptimalkan software-software yang diinstal di sini, sehingga bisa kompatibel, bisa jalan nih. Kalau kita selama ini hanya upgrade hardware-nya, kalau OS-nya nggak di-upgrade nggak bisa juga. Nah, oleh karena itu dalam bicara tentang brain management ini, sebelum bicara tentang buku manual otak, prinsip manajemen otak, yang paling fundamental adalah memahami tentang operating system otak. Ya, nah operating system ini sangat mempengaruhi prestasi, bahkan kesuksesan seorang dalam bekerja, prestasi dalam belajar, termasuk juga kinerja seseorang, aktivitas seseorang. Ya. Kalau bicara tentang prestasi dan kesuksesan, fundamentalnya itu ya di operating systemnya itu.
Ini menarik. Jadi operating system itu adalah yang mengendalikan ya. Ya. Terus kemudian harus tahu jenisnya atau memang ada beberapa jenis atau memang ada satu jenis gitu. Iya, operating system ini kalau dalam istilah bahasa lainnya ada yang menyebut sebagai mindset. Ada yang disebut sebagai cara pandang. Ada yang orang menyebutnya sebagai bagiannya ini ada konsep diri, ada bagian dalamnya ada self efficacy, ada self esteem, itu sudah termasuk di dalamnya. Ini saya terangkan melalui satu percobaan yang dilakukan oleh Dr. Sentalt dan Leonore Jacobson pada tahun 1968. Jadi ini ceritanya, nama percobaannya itu namanya Pygmalion Effect. Pygmalion Effect ini cukup menceritakan tentang bagaimana otak itu bekerja. Ini menjawab pertanyaan, kenapa orang otaknya itu bagus tapi kok kehidupannya enggak? Kenapa siswa itu otaknya bagus tapi kok prestasinya enggak? IQ-nya tinggi tapi kok nilainya jelek? Misalnya demikian. Dia anaknya rajin dalam banyak hal tapi kok dalam belajar motivasinya rendah. Misalnya gitu. Itu bisa menjawab. Nah, percobaan dilakukan oleh Dr. Sentalt ini namanya Pygmalion Effect. Pygmalion ini sebenarnya diambil dari nama tokoh dalam drama mitologi Yunani. Jadi ada satu laki-laki yang jomblo, yang dia tidak tidak mau menikah dengan perempuan karena kecewa berkali-kali. Sampai kemudian dia menghabiskan waktu untuk mematung gitu. Diam, habis waktunya mematung. Satu ketika dia bikin patung wanita yang sangat cantik. Iya, dia bikin patung. Dia bikin patung wanita dari kayu ivory, kayu gading. Patung wanitanya tuh cantik sekali karena dibuat dengan sepenuh hati. Jadi dia habiskan waktunya untuk kesenangan dia berseni. Seni yang dia suka itu membuat patung. Nah, patungnya itu wanita ini cantik sekali. Sampai dia perlakuan seperti wanita dan dia jatuh cinta dengan patung dia sendiri. Ini dalam drama mitologi Yunani ya, bukan kehidupan nyata. Bukan penelitiannya, bukan. Saya kasih tahu dulu supaya tahu pemahamannya. Jadi si Pygmalion ini, si patungnya ini dikasih namanya Galatea. Dikasih cincin, dibersihkan, dipakein baju, pokoknya diperlakukan seperti teman. Kalau pulang diajak ngomong gitu seperti, dan dia berdoa, dia berharap istri itu seperti ini, gitu. Idealnya wanita seperti ini. Nah, suatu ketika ada upacara keagamaan namanya upacara keagamaan Dewi Aphrodite. Di upacara keagamaan tersebut dia punya bagian sesi dia berdoa di bawah altar, dia berdoa. Ini dalam dramanya ya, dalam mitologinya. Bila dewa-dewa mampu mengabulkan semua doa, dia minta tolong jadikan patung di rumah jadi manusia gitu. Dia pengen punya istri seperti patung itu. Cuma dia ngomongnya nggak enak, Pak Jo. Tapi didengar oleh Dewi Aphrodite karena dia ada di situ. Kan upacaranya namanya upacara Dewi Aphrodite, Dewi Cinta. Dewi Aphrodite itu Dewi Cinta di Yunani. Sampai sekarang masih ada, masih berlaku upacara agamaan itu. Maksudnya nama Dewi Aphrodite itu masih dikenal gitu Nah, ternyata doanya didengar dan dikabulkan. Jadi sampai ke rumah dalam drama tersebut ketemu sama si patung yang berubah menjadi manusia, dia bahagia sekali dan menikah, lalu dari anak satu namanya Paphos. Paphos menjadi nama kota di sana sekarang. Nah, jadi dalam orang mitologi Yunani, Pygmalion dan Paphos itu sudah cukup dikenal, Dewi Aphrodite dikenal. Nah, tapi kan dalam kehidupan nyata nggak mungkin terjadi. Nah, kenapa si Leonore Jacobson mengambil nama Pygmalion Effect? Namanya kok Pygmalion? Nah, jadi dalam percobaannya begini. Si Leonore Jacobson ini mengumpulkan anak-anak diambil dari, kalau saya tidak salah, 18 kelas. Anak-anak 18 kelas diambil secara acak, dikumpulkan menjadi 2 bagian, 2 kelompok. Nah, setelah itu didatangkan guru dari luar. Guru-guru ini nggak kenal sama anak-anak ini. Pada tahun ajaran, guru-guru ini kasih tahu nih, Bu, Pak, ini anak-anaknya. Sudah kami tes anak-anak ini katanya. Dites dengan alat tes terbaru dari Harvard University. Ini bilangnya begitu, beneran dibilangnya. Nah, tes ini bisa memprediksi apakah anak-anak ini akan menjadi seorang intelligence bloomer, anak-anak yang cerdas-cerdas, atau anak-anak yang nggak bisa diharapkan di kelas. Anak bodoh lah katakan gitu, ada anak pintar dan anak bodoh katakanlah begitu ya sederhananya. Ada, kalau sekolah ini ada kelas A sama kelas B. Kalau udah bicara begitu, anak pintar ngumpul di mana Pak John? Di kelas A. Kelas A, rata ini jadi rahasia umum. Gitu ya. Rahasia umum kan. Ini anak kelas A, anak kan kayak katakanlah tes IQ tertinggi-tinggi, ini yang 5 terbawah di B. Oke, guru tersebut kemudian mengajar.
Setelah 1 tahun ajaran mengajar, itu di tes hasil tes akademiknya menunjukkan ternyata anak-anak yang dikatakan nilai tes kecerdasannya itu tinggi-tinggi, 80% nilainya bagus-bagus, akademiknya lebih tinggi. Yang dikatakan rendah, tes intelijensinya juga, tes akademiknya juga lebih rendah. Jadi memang ada perbedaan poin. Seolah-olah tidak ada yang aneh di situ. Anehnya sesungguhnya adalah si tes kecerdasan itu tidak pernah ada. Tes dari Harvard itu tidak pernah ada. Jadi si guru-guru ini ditipu. Yang diamati, diteliti adalah bagaimana korelasi atau pengaruh antara asumsi yang dimiliki oleh guru ketika melihat siswa. Ketika dia datang ke kelas, asumsi ini mempengaruhi ekspektasi dia. Dan itu tanpa ketahui, siswanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena ini anaknya dia sebenarnya random saja. Anak kelompok A sama kelompok B ini random. Anaknya dipilih secara acak. Yang tadi itu tesnya. Gurunya ini sebenarnya. Yang diteliti itu gurunya. Bagaimana yang dilihat apa? Bagaimana asumsi yang dimiliki mempengaruhi ekspektasi. Dan ekspektasi ini mempengaruhi apa? Dia mempengaruhi tindakan. Cara dia mempersiapkan belajar, mengajar, cara dia memberikan tugas, cara dia menerangkan, cara melangkah ke kelas, menjawab pertanyaan, memberikan tugas, mengevaluasi, itu tanpa sadar atau disadari dipengaruhi oleh cara pandang dia di awal terhadap siswa dan ekspektasi mereka terhadap siswa. Dan tindakan ini pada akhirnya mempengaruhi apa kira-kira? Mempengaruhi hasil dari pembelajaran. Nah, jadi ternyata ada pengaruh yang sangat kuat, korelasi yang sangat kuat antara asumsi atau cara pandang seseorang terhadap dirinya atau terhadap orang lain dengan output tindakannya. Nah, ini kalau kita kepada orang lain. Namun ini juga terjadi terhadap diri sendiri. Nah, bicara tentang siswa, sesungguhnya hal ini terjadi juga kita dengan diri kita sendiri ya terhadap siswa. Nah, namanya self-fulfilling prophecy. Jadi bagaimana asumsi itu kita tuh selalu berusaha memenuhi asumsi kita sendiri. Seorang siswa itu, kalau saya bicara dalam pelatihan siswa gitu, seringkali bukan tentang teknik atau strategi belajar dulu yang diubah, tapi yaitu tadi operating system, cara pandang dia terhadap dirinya, cara pandang dia terhadap keluarganya. Itu mungkin yang jadi banyak masalah yang saat ini dihadapi oleh anak-anak gitu ya. Seringkali itu yang memang harus diintervensi dulu. Setelah itu beres, teknik strategi belajar baru masuk. Seringkali ini beres, teknik strategi ketemu sendiri. Mereka cari sendiri. Saya nggak perlu ajarin. Itu yang seringkali terjadi. Baik itu mau siswa SD, SMP, apalagi SMA. Jadi kesadaran cara pandang dia. Kalau siswa merasa dia siswa biasa, maka perilakunya akan biasa. Mau bicara juga malu. Mau bertanya juga nggak enak. Jadi untuk membuat mereka bertanya, bukan diajarin teknik bertanya, tapi membuat dia layak, merasa pantas, merasa perlu untuk bertanya. Oke, berarti yang perlu dirubah adalah mindsetnya, operating system otaknya itu. Ya, gitu. Jadi di situ tercampur-campur antara konsep dirinya, cara pandang dia terhadap dirinya yang terbentuk oleh lingkungan, cara dia menghargai dirinya, menerima dan menghargai dirinya, keyakinan dia dalam kemampuan menyelesaikan sesuatu, self-efikasinya, yang pada semuanya nanti akan meningkatkan keyakinan dirinya, self-confidence-nya. Semua akan lari ke situ. Ketika self-confidence seseorang anak itu naik, maka aspek-aspek kepribadian lain akan juga potensi besar ikut naik. Karena ini seperti apa ya disebutnya, katalisator mungkin ya, yang mempengaruhi ya rasa percaya diri. Orang yang punya kemampuan berpikir kritis, argumentasi kuat, kemampuan berbicara tinggi, namun kalau PD-nya rendah, ya nggak akan keluar juga. Oke, berarti sekarang yang terakhir Pak Ade yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana sih kita selaku orang tua atau kita sebagai seorang guru untuk bisa meningkatkan itu tadi operating system tadi atau sebagai katalisator untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa kayak gitu. Ini menarik pertanyaannya. Sederhana pertanyaannya, jawabannya ya. Tapi buat seorang apa kan nggak masalah. Jawabannya yang panjang ini. Jadi betul, memang kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari lingkungan yang menstimulasi perkembangan, menstimulasi dalam arti juga menentukan perkembangan kepribadian dan juga pembentukan kecerdasan dari seseorang. Nggak main-main. Orang tua dan guru itu memiliki hak yang besar ya
seperti kekuasaan tanda petik yang besar untuk bisa mempengaruhi seseorang, kehidupan seorang, bahkan peradaban ya. Kalau orang-orang banyak kan jadi peradaban. Nah, artinya apa? Kita sadari bahwa konsep diri terbentuk itu bagaimana? Konsep diri atau gambaran diri seseorang terhadap dirinya itu terbentuk, yang faktor yang sangat besar adalah karena lingkungan. Bagaimana maksudnya? Ketika orang tua mengatakan apa yang dikatakan, cara orang tua memandang anaknya, cara berucap, cara memperlakukan itu mempengaruhi cara pandang terhadap dirinya. Contoh, anak yang sering dikatakan, misalnya anak sederhana lah, ngabisin uang, boros. Nah bilang, kamu diboros sekali. Kamu tahu cari uang tuh susah tahu. Papa kerja banting tulang buat kamu pakai buat begini. Itu maksudnya benar. Maksudnya benar, niatnya benar. Tapi tanpa disadari, apa yang dikatakan itu bisa menjadi program juga di otak bahwa kerja itu susah. Kerja itu harus banting tulang. Kalau anaknya pintar, bisa aja dia ngejawab, "Mbak, susah itu kan karena bapak. Saya nanti muda." Bisa nggak anak bilang begitu? Bisa kan? Dan kita nggak bisa marahin dia juga. Iya, bisa jadi anak saya pintar nanti kan. Dia lebih pintar dari saya. Kerja ternyata mudah. Bisa jadi begitu. Kadang-kadang orang tua kayak gitu langsung lebih keras lagi. Karena kita nggak sadar ya. Ini bagian yang lain sebenarnya dari operating system. Maksudnya hal-hal contoh sederhana. Misalnya anak mau ikut intervensi bertanya. Mau bertanya kepada kita lagi sibuk hal yang lain, kita bilang, aduh nanti ini bapak lagi ada urusan dulu, lagi ngobrol sama ini, kamu nanti dulu sana. Itu tanpa kita sadari kita membuat anak bisa jadi menjadi antisosial. Bisa jadi ya kan, ada orang ada urusan, gak usah ikut campur. Kan kita sebenarnya bisa berikan pemahaman, papa lagi ada sesuatu yang dibicarakan, untuk hal itu nanti kita diskusi setelah ini, bisa ya. Jadi tahu kapan-kapannya. Tapi kalau langsung menolak, pengen cepat kadang gitu kan. Kamu jangan ikut-ikutan, kamu main sana sama ayam. Sama bercanda. Atau apa yang kita katakan ke anak, sederhana ya. Nilai jelek datang ke rumah. Orang kamu ini, ya maaf ya misalnya, keucap kata-kata, gitu aja nggak bisa, payah sekali kamu. Masa kayak gini nggak bisa? Dalam itu sebenarnya kata-kata lain dari bodoh. Iya kan? Bahasa straightnya adalah bodoh kamu. Gitu ya, bahasa straightnya kan begitu. Ini kalau kita ulangi terus dengan tingkat emosi yang tinggi atau repetisi yang sering, yang melakukan otoritasnya tinggi, orang tua atau guru, maka menjadi program pikiran. Saya anak yang tidak pintar, saya anak yang bodoh. Kata-kata baik itu positif negatif kalau dilakukan berulang, repetisi kayak gitu, itu menjadi program pikiran. Karena emang program, itu programnya. Kita yang memprogram. Tanpa kita sadar, kita yang memprogram. Sadar tidak sadar, kita yang memprogram. Saya nggak merasa program, sudah dilakukan. Jadi bagaimana dong kalau anak datang bawa nilai matematika 4? Kan jelas-jelas di bawah standar KKM. Terus bagaimana kita marah-marahnya? Marah perlu nggak? Perlu. Kita boleh marah, kita boleh tegur. Yang kita harus sadari, saya ingatkan diri saya juga. Kalau kita marah dengan tujuan. Misalnya apa maksud dengan tujuan? Marah untuk mengubah satu perilaku yang memang perlu kita ubah. Jadi kita marah kepada apa? Kepada perilakunya, bukan kepada personal anaknya. Yang harus kita sadari. Cuma kadang-kadang anak ini nggak sadar. Kita ini marah kepada perilakunya atau kita marah kepada dia, sehingga seolah-olah kita menolak dia. Terimanya kan begitu. Lah terus gimana kita ngomong? Anak datang nilainya jelek. Programnya harus yang bagus dulu. Ini anak pintar kok dapat yang 4. Pasti ada yang nggak paham kamu. Mana? Oke, anak pintar. Jadi ini ada yang nggak paham. Berarti beda ya? Kuncinya kayak gitu ya? Beda ya. Anak ibadah nggak rajin misalnya, malas lah sebut. Anak rajin kok nggak ibadah. Anak rajin kok nggak subuh sinar. Tapi programnya anak rajin. Itu kita ulang. Ketika ketemu, gimana? Itu sini, tambah ngerti dong. Karena ada adeknya dia ngerti, suka berbagi. Kadang-kadang ada maksud baik orang tua, dengan menunjukkan justru keburukannya. Ada saudara datang. Ini mah. Tahu tuh, malah mau berantem terus sama adeknya. Anaknya di belakang, nggak ngerti kok dibilangin gitu. Tujuannya bagus, namun sadari bahwa itu bisa langsung diterima loh sama dia sebagai hal yang menjadi pembenaran atas perilakunya.
Nah, jadi sadari bahwa kita adalah orang yang program. Nah, programnya apa yang mau kita lakukan, itu yang kita ucapkan. Itu yang kita tanamkan. Oke, kuncinya adalah setiap kata-kata yang keluarkan adalah sebuah program ya. Ya, kata-katakan doa. Memang doa. Jadi apa yang dilakukan ketika anak saya kan punya kebutuhan khusus. Tidak bisa berbicara, tidak pede ketemu orang, nulisnya susah, sampai kelas SD pun tidak bisa nulis. Lambat. Terus apa yang dilakukan? Ya, diprogram. Ketika tidur, ini satu tips. Tips buat orang tua. Ya, ini tipsnya. Jadi apa yang dilakukan? Saya tanamkan ke dalam dirinya bahwa kamu tuh pemberani. Saya bangga sama kamu tuh pemberani. Hebat kamu, bisa melakukan ini. Berani abang. Itu yang saya katakan terus. Walaupun sebenarnya dia masih penakut. Tapi selalu dikatakan terus ya. Terus katakan sampai dia meyakini satu belief program baru ke dalam dirinya, saya seorang pemberani. Saya bisa bertanya, saya boleh berbicara, saya boleh berkata-kata. Dan terbukti sekarang ya, Itu alhamdulillah. Anak Pak Ade udah menguasai beberapa bahasa asing kayak gitu dan menjadi yang terbaik juga di sekarang. Ya alhamdulillah, dalam sebenarnya bukan prestasi yang kita harapkan. Saya yakin banyak orang tua juga setuju lah bahwa ke anak itu kita tidak mengejar nilai atau ranking. Toh sekarang pertanyaannya bukan seberapa cerdas anak kita, tapi anak kita cerdasnya di mana. Betul kan? Oleh karena itu saya cukup salut dengan sekolah silaturahim ini yang menekankan multiple intelligence. Saya tidak bermaksud untuk promosi sama sekali, Bapak Ibu tidak ya. Tidak dibayar ya. Tidak dibayar juga saya untuk ini. Demi Allah tidak bayar. Namun saya sangat memiliki kesamaan seperti kedekatan atau hubungan emosi yang kuat dengan sekolah yang menekankan pada multiple intelligence. Kenapa? Karena saya secara pribadi mengalami di mana, dan saya banyak bertemu dengan anak-anak yang dikatakan bermasalah, yang dikatakan malas, dikatakan bodoh. Kenyataannya anak yang dulu dikatakan negatif lah, saya kalau sebut sini nggak pantas. Ada yang punya perusahaan sekarang, ada yang jadi pilot, ada yang jadi chef di luar negeri. Dulunya hampir setiap hari konseling. Awalnya dulunya. Namun itulah, kita nggak tahu anak ini cerdasnya di mana. Itu yang menariknya. Saya bertemu dengan banyak anak-anak yang dikatakan tadi bermasalah, bahkan ketemu anak sekolah yang isinya itu banyak pengamen jalanan. Saya ketemu juga yang ketika masuk ke sekolahnya, ke ruangannya itu aroma asap rokok tuh kuat sekali. Itu sekolah loh, saya bicara sekolah di pagarnya. Mereka melakukan itu. Bukan berarti anak nggak boleh, nggak, itu urusan rumah masing-masing. Tapi sekolah tidak membolehkan, ya kan? Ya, kalau ada sudah masuk ke sekolah nggak boleh lepaskan itu semua. Bahkan di sekolahnya, ya bukan sekolah ya, mungkin komunitas itu mereka banyak yang makai narkoba lah. Narkoba jenisnya unik-unik lagi. Saya paham. Bayangkan kalau anak-anak ini dijauhi. Saya terbayang aja kalau anak-anak ini dijauhi. Bisa makin parah ya juga ya. Pertanyaannya, siapa yang mau menyelamatkan? Dakwah untuk siapa? Ya kan? Iya. Dakwah untuk siapa? Pertanyaannya adalah itu. Dan terbukti di antara mereka ini sekarang sudah ada yang punya usaha, punya bengkel, ya. Itu, buat saya pribadi itu kesenangan yang luar biasa. Kebahagiaan, bukan kesenangan, itu kebahagiaan. Kenapa? Ya karena kita percaya bahwa banyak ya guru saya mengatakan bahwa Allah pasti menciptakan ada maksud baiknya. Allah pasti ciptakan semua, tidak mungkin sia-sia. Nah, itu yang menjadi penyemangat untuk bertemu dengan banyak anak-anak. Demikian Pak Jun. Oke, terima kasih Pak Ade. Kita masih Sama-sama, banyak terima kasih. yang perlu ingin saya tanyakan, tetapi mungkin karena kita akan bagi sesi, mungkin waktu lain kita bisa ngobrol lagi sama Pak Ade. Oke, sahabat semuanya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak banyak Ade. Bapak ya.